Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrida dengan nomor NIM 210204500014 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro kelas 01 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Detranda Salimuddin S. Miru MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang aliran pendidikan modern. Adapun beberapa agenda yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu secara umum aliran pendidikan modern terdiri dari 6 aliran. Agenda pertama yaitu aliran progresisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga rekonstruksionalisme, yang keempat konstruktivisme, yang kelima perennialisme, dan yang terakhir yaitu idealisme. Agenda pertama yaitu aliran progresisme. Progresisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresisme adalah program yang berbasis pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaannya, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan seharusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Yang kedua, aliran esensialisme. Esensialisme modern adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya dan sosial. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara terangsur-angsur melalui kerja keras dalam kurung yang cukup lama, dan di dalam pendidikan berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peran pendidik atau guru kuat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam kelas. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkannya. Yang keempat, aliran konstruktivisme. Gagasan pokok ini diawali oleh Giambattista Vico. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Mengerti bahwa mengetahui sesuatu jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu, karena Dialah menciptakan segala sesuatu itu. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Jean, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Yang kelima, aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu bahwa hendaknya
Sesuatu merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas secara induktif. Jadi, dengan berpikir, maka kebenaran itu dapat dihasilkan. Pengetahuan mengenai prinsip pertama adalah modal bagi seseorang untuk mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir sejak dini. Pada dasarnya, peserta didik perlu diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti. Dan yang terakhir yaitu aliran idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita menghadirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme pengajaran, tidak sepenuhnya berpusat pada peserta didik atau materi pelajaran, bukan pula ada masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tujuan untuk individual, 2. Tujuan untuk masyarakat, dan yang terakhir tujuan campuran antara keduanya. Nah, itulah tadi video presentasi dari saya untuk memenuhi tugas pengantar pendidikan dari Bapak Dr. Anda Salimuddin Esmiru MPD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.